Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang metode iodometri penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resta Ilham dan saya memiliki NIM 119011. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan iodometri. Iodometri adalah penentuan kadar suatu bahan yang bersifat oksidator dengan menggunakan larutan yang bersifat reduktor. Larutan standarnya adalah Na2S2O3 yang bersifat reduktor. Karena natrium tiosulfat bukan standar primer, jadi harus distandarisasi dengan K2Cr2O7 sebagai oksidatornya. Oke, paham? Oke, nah selanjutnya iodometri didasarkan pada suatu reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui untuk titrasi. Larutan standar ada dua macam, yaitu standar primer dan standar sekunder. Dalam titrasi metode iodometri, yang digunakan sebagai larutan standar primer adalah K2Cr2O7 yang biasa disebut dengan kalium bikromat. Untuk menentukan titik akhir titrasi pada titrasi, maka dibutuhkan suatu indikator. Dalam titrasi iodometri, indikator yang digunakan adalah amilum. Nah, selanjutnya standarisasi. Na2S2O3 bukan bahan standar primer. Maka dari itu, larutan Na2S2O3 yang telah dibuat belum dapat disebut larutan standar bila belum melalui suatu proses yang disebut standarisasi. Nah, pada pembuatan Na2S2O3 itu memerlukan aqueous bebas CO2 karena CO2 dalam H2O akan membentuk asam karbonat. Dalam suasana asam, Na2S2O3 mudah terurai sehingga larutan menjadi keruh. Kemudian, setiap proses standarisasi akan selalu memerlukan suatu bahan standar primer. Bahan standar primer yang dapat digunakan untuk larutan Na2S2O3 adalah K2Cr2O7, kalium bikromat. Pemutih cair. Pada pemutih cair terdapat zat aktif yang digunakan untuk mengangkat kotoran yang sulit dibersihkan hanya dengan sabun deterjen. Dan untuk mengembalikan warna baju putih yang kotor menjadi putih kembali. Itu adalah kegunaan dari pemutih cair. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pelaksanaan titrasinya. Nah, titrasi yang digunakan pada metode iodometri itu dapat dilaksanakan tanpa indikator dari luar. Karena hilangnya warna I2 yang dititrasi bila TAT tercapai masih dapat diamati. Warna I2 itu mula-mula warnanya coklat tua. Kemudian akan menjadi kuning muda, terus kuning pucat, dan akhirnya lenyap. Bila diamati dengan cermat, perubahan tersebut sebenarnya TAC masih dapat ditentukan dengan cukup jelas. Namun, memang akan lebih mudah dan lebih tegas bila menggunakan larutan amilum 1% sebagai indikatornya. Amilum dengan I2 dapat membentuk suatu kompleks berwarna biru tua walaupun konsentrasi I2 sangat kecil dalam larutan. Pada TAT I2 yang terikat dalam kompleks itu akan bereaksi dengan Na2S2O3 sampai habis sehingga pada TAT warna biru tua itu akan lenyap seketika dan perubahan warna itu akan nampak sangat jelas. Nah, sekarang kita membahas langkah kerja untuk menentukan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Yang pertama, kita harus membuat 500 cc larutan standar Na2S2O3 0,05 normal. Nah, untuk membuatnya kita harus menentukan kebutuhan Na2S2O3-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus N sama dengan gram per BM kali valensi kemudian dikali 1000 per liter.
Nah, kemudian jika kita sudah melakukan perhitungan, kita harus menimbang bahan Na2S2O3 dan kemudian kita larutkan menggunakan aqueous 500 cc. Kemudian kita akan membuat 500 cc larutan standar primer K2Cr2O7 0,05 normal. Menentukan kebutuhan K2Cr2O7 dengan rumus seperti tadi. N sama dengan gram kali kadar per Vm kali valensi kali 1000 per liter. Kemudian kita harus menimbang K2Cr2O7 sesuai kebutuhan yang sudah dihitung. Kemudian melarutkan K2Cr2O7 dengan 500 cc aqueous jika kita sudah membuat larutan tersebut, kita melakukan standarisasi larutan standar Na2S2O3. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 10 cc larutan standar K2Cr2O7 ditambah dengan 10 cc larutan H2SO4 1/10. Kemudian kita menimbang 0,5 gram Ki lalu dititrasi dengan larutan standar Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Seperti inilah contohnya, kita mengambil bahannya dan dititrasi dan menghasilkan warna kuning. Oke, sekarang saatnya kita menentukan kadar sekatif dalam pemutih cair. Yang pertama harus dilakukan adalah mengukur 5 cc pemutih cair yang dianjurkan dalam lab takar 100 cc dengan aqueous sampai tanda batas. Kemudian kita mengukur 10 cc larutan tersebut ditambah dengan 10 cc larutan asam asetat 1/10 dan ditambah 0,5 gram Ki lalu dititrasi dengan larutan standar Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Seperti inilah warnanya. Nah, kemudian larutan ditambah 1 pipet indikator amilum 1% dan dititrasi dilanjutkan hingga DAT berubah menjadi biru tua menjadi biru jernih. Seperti ini. Oke, ini adalah perhitungan bahan yang saya lakukan untuk titrasi tadi. Bahan yang pertama adalah pemutihnya 5 mili, kemudian kalium bikromatnya 2,481 gram, dan pada data standarisasi larutan Na2S2O3 itu menghasilkan rata-rata 10,74 mili. Kemudian pada data penentuan kadar NaOCl itu rata-ratanya 6,666 mili. Dan pada normalitas kadar standar primer itu perhitungannya N sama dengan gram kali kadar per Vm kali valensi kali 1000 per liter. Nah, gramnya itu tadi 2,481, kemudian dikali kadarnya 0,99 dibagi Vm 294,185 dikali valensinya K2Cr2O7 yaitu 6, kemudian dikali 1000 per liter 500. Hasilnya 0,10 normal. Dan ini adalah normalitas larutan standar Na2S2O3 perhitungannya. Menghasilkan normalitas 0,094134 normal. Kemudian penentuan kadar selektif dalam pemutih menghasilkan kadar NaClO 4,746%.